Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Ustazah akan bercerita tentang Nabi Daud ketika remaja bersama Raja Talut dan Jalut musuhnya. Kisah ini berjudul Nabi Daud alaihissalam, kesatria kecil yang perkasa. Teman-teman, kisah ini bercerita tentang keberanian Nabi Daud melawan Raja Jalut. Saat itu ada seorang raja yang sangat bijaksana dan taat perintah Allah. Namanya Raja Talut. Nah, Raja Talut memberi pengumuman bahwa negeri mereka sedang terancam. Ada yang hendak menghancurkan negeri itu. Mereka adalah Jalut dan pasukannya. Namanya hampir mirip ya. Kalau Jalut itu orang yang sangat sombong dan dia tidak mau beriman kepada Allah. Sedangkan Raja Talut adalah raja yang bijaksana dan sangat melindungi rakyat-rakyatnya, juga taat pada perintah Allah, teman-teman. Saat mengetahui negerinya akan diserang, maka Raja Talut bersiap-siap. Para pria dewasa berkumpul untuk berlatih perang. Nah, saat itu Daud pun ingin mendaftarkan diri, padahal dia masih remaja. "Benarkah kamu ingin berperang?" tanya Talut. "Insya Allah saya siap," jawab Daud. "Mana senjatamu?" tanya Talut. "Ini senjataku. Aku pernah membunuh serigala dengan senjata ini," jawab Daud. Semua orang pun kagum atas sikap Daud yang sangat berani. Dia hanya menggunakan senjata ketapel, teman-teman. Teman-teman tahu ketapel itu apa? Ketapel itu hanya menggunakan batu dan dilempar menggunakan seutas karet. Akhirnya berangkatlah pasukan Talut menuju ke medan perang. Dan Talut sebelumnya berpesan bahwa nanti mereka semua akan melewati sebuah sungai yang sangat jernih airnya. Nah, sungai itu merupakan ujian bagi mereka semua nantinya, teman-teman. Mereka hanya diizinkan minum beberapa teguk saja sebagai pelepas dahaga. Dan jangan pernah mencoba minum banyak-banyak. Semua pasukan diminta untuk mentaati perintah ini. Ternyata benar, di tengah perjalanan mereka menemui sungai, teman-teman. Dan akhirnya mereka bersorak gembira melihat air yang jernih. Mereka langsung menuju sungai. Tentara Talut ternyata banyak yang melanggar perintah. Mereka minum sepuas-puasnya. Dan mereka menghabiskan banyak waktu untuk pesta air, teman-teman. "Talut, berangkatlah sendiri untuk berperang," kata pengikutnya. Mereka lupa tujuan awal untuk mereka adalah perang melawan Jalut. Akhirnya dengan kecewa, Talut meninggalkan mereka. Dan jumlah pasukannya pun berkurang sangat banyak. Sesampainya mereka di lembah peperangan, mereka bertemu dengan Jalut dan pasukannya. "Hahaha, cuma segini pasukanmu, Talut?" ejek Jalut terhadap pasukan Talut. Tubuh Jalut sangat besar, teman-teman. Dia lebih mirip raksasa daripada manusia. "Talut, suruh maju kesatria terhebatmu. Ayo, hadapi aku sekarang." Pasukan Talut pun diam terpaku. Mereka takut melihat tubuh besar Jalut. Semangat mereka pun melemah. "Aku
yang akan menghadapinya, kata Daud dengan suara sangat lantang. Semua orang memandang kaget. Hah, bagaimana mungkin seorang anak remaja melawan seorang raksasa? Silahkan maju anak muda, Allah menyertaimu. Talut sangat menghargai tekad kuat Daud. Hei, apa kalian kehabisan kesatria? Kenapa anak ingusan seperti dia bertanding melawanku? Ejek Jalut teman-teman. Baiklah, akan kulumatkan anak ini, kata Jalut. Daud segera bersiap. Ketapel disiapkan dengan batu sebesar tinju. Bismillahirrahmanirrahim. Dan batu itu melayang secepat kilat teman-teman. Jalut tidak sempat menghindar. Batu menerjang tepat mengenai kepala. Bruk! Batu tepat mengenai sasaran. Semuanya terdiam dan hening. Sesaat, Jalut masih bisa berdiri. Darah mengucur deras membasahi bajunya. Tidak lama berselang, boom! Terasa seperti gempa melanda bumi. Jalut pun tersungkur di tanah. Malaikat maut telah menyabut nyawanya seketika itu teman-teman. Hore! Hidup Daud! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan Talut yang beriman bersorak gembira. Kejadian itu membangkitkan semangat pasukan Talut melawan musuh. Pasukan musuh tak berdaya lagi. Mereka berlari dan hancur lebur. Pasukan beriman meraih kemenangan. Talut membawa pasukannya kembali pulang. Rakyat menyambut dengan sukacita. Daud pun menjadi sangat terkenal. Rakyat mengeluh-elukannya. Mereka memuji keberanian dan keperkasaan Daud. Dari kisah Daud ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah akan selalu membela orang-orang yang beriman. Daud yang masih remaja dan hanya menggunakan ketapel berhasil menaklukkan Jalut sang raksasa dengan pertolongan Allah. Nah, untuk itu teman-teman harus yakin kepada Allah dan taat atas perintah Allah agar Allah semakin sayang pada teman-teman semua. Oke? Oke guys, see you in the next story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.